Jadi kalau para polemikus muslim dalam hal ini selalu mengatakan Paulus kan tidak pernah ketemu tatap muka dengan Yesus, maka bagaimana mungkin dia adalah rasul? Pertanyaan yang sama saya anjurkan kepada Anda. Apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa Anda menyebut dia rasul? Standar yang sama itu akan membungkam tuduhan Anda. Dia biar sadar ya. Kejar bang. Biar cepat sadar nggak? Kalau nggak apa yang disampaikan oleh Yesus, setuju. Sekarang gini ya, harus diteliti. Taubatnya ini benar apa enggak? Karena kenapa kita bertanya seperti itu? Pertama, Paulus yang berkata bertemu Kristus dan Kristus juga Yahudi mereka nih. Ketika kemudian dia di sinagoge, ketika muridnya itu ke sinagoge, ngapain mereka? Nyembah Elohim apa nyembah Yesus? Kalau lu bilang nyembah Yesus, Yahudi datang ngejambak tuh murid. Hah? Kok nggak ditendang itu murid? Kok nggak diajar tuh? Kalau nyembah Yesus di dalam sinagoge, kan aneh. Berarti ibadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, pernyataan sangat pedis ya guys ya. Ini yang coba bentar lagi akan kita bungkam dari seorang Elia Miring ya guys ya. Itu yang harus kemudian kita tahu, dimana kita akan membungkam setiap daripada perkataannya dengan pembuktian secara logika dong. Nggak mungkin. Mungkin kalau secara kitab suci mungkin akan ditolak. Lalu bagaimana kalau Bang Daman menghadirkan sistem pemikiran yang bahkan kalau kucing diberikan otak yang sama seperti manusia, kalau dia mau berpikir, maka dia akan menemukan kebenaran. Nah, seperti kebiasaan Bang Daman mungkin seorang scholar yang meneliti ilmu mantik, ilmu bagaimana berbicara secara objektif daripada setiap agama. Nah, sekarang andaikan buaya nih, kita kasih otak misalnya. Maka dengan statement Bang Daman yang bentar lagi akan Bang Daman ungkapkan, lalu bagaimana seorang manusia seperti Elia Miron akan menolak? Bahkan yang kucing pun kalau kita berikan pemikiran seperti ini, kucing akan mengatakan, ya juga ya. Kita lihat apakah Elia Miron bisa berpikir seobjektif ini. Tanpa kita perpanjang, mungkin kita akan mempertunjukkan kepadanya bagaimana sistem pikir terhadap nabi palsu ini. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Muslim secara khusus terhadap iman Kristen, mengapa kita percaya kepada Paulus padahal ia adalah seorang penjahat atau mantan orang penjahat? Mengapa Paulus harus dipercaya? Sebelum kita menjawab hal ini, kita perlu tahu latar belakang Rasul Paulus. Rasul Paulus merupakan seorang penjahat yang pernah sekolah di Tarsus, lalu ia kemudian besar dari suku Benyamin, dan kemudian ia adalah seorang rabi di bawah asuhan dari Raban Gamaliel itu sendiri. Nah, jadi Paulus ini adalah orang yang sangat mengerti tentang hukum Taurat. Ia adalah orang yang sangat pintar, orang yang sangat ulet dan tekun di dalam melakukan seluruh perintah Taurat di dalam kitab orang Yahudi. Dalam hal ini adalah dalam Taurat. Nah, dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, dalam motivasinya yang tidak baik terhadap orang Kristen, kemudian sekinah atau cahaya dari Yesus Kristus menemui dia dalam perjalanan itu yang disaksikan oleh orang-orang yang menyertai dia. Lalu cahaya yang ditemui oleh Rasul Paulus ini membutakan mata Paulus, dan pada saat yang sama Tuhan Yesus sedang menggunakan Saulus untuk menjadi alatnya dan mempertobatkan Saulus menjadi Paulus yang baru. Dan puji Tuhan. Oke teman-teman, kita akan menjawab ya. Untuk menunjukkan apa? Kita akan menanggapi bahwa kayaknya ini orang agak begitu baca Bible, dia baca doang tapi nggak berpikir. Nah, seharusnya harus digeplak seperti itu, mungkin akalnya bakal kemudian bisa aktif ya. Atau kita sadarkan dengan model-modelan seperti ini. Nah, ini orang ini. Harus dibuat seperti itu ya. Kenapa? Kalau nggak, otaknya nggak kunjung sadar ya guys terhadap apa yang terjadi di dalam internal kekristenan itu. Gini, daripada pernyataannya tadi pertama, dia bilang Saulus itu adalah merupakan pertamanya orang jahat terhadap kekristenan dan juga termasuk orang yang jahat terhadap Yesus, ya kan? Tapi dia kurang sadar tentang gini. Di dalam Islam aja ada yang namanya ketika Rasulullah diperingati. Nah,
Ketika dikatakan apa? Qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Udah, saat itu ditutup ayat tersebut dengan Allah mengatakan, di mana ayat tersebut mengatakan tentang orang yang berpura-pura beriman. Oke, bagaimana bunyinya di dalam Al-Baqarah ayat 8 kalau nggak salah. Wa minan nasi may yaqulun amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah tutup ayat tersebut dengan wa ma hum bimu'minin. Artinya apa Bang Daman? Artinya apa Bang Messi? Artinya mewanti-wanti bahwa setiap ajaran ada yang nanti penyelewengan ajaran daripada orang-orang yang menyamar. Ada nanti orang-orang yang kemudian mengatakan dirinya beriman, agar tapi nyatanya sebenarnya dia bukanlah orang yang beriman pada nyatanya. Agar tapi dia sedang ingin menghancurkan ajaran tersebut dengan berpura-pura beriman. Lalu keselarasan dengan cerita ini bagaimana? Daripada apa yang dijelaskan Elia Miron, bukankah kita dapat menarik satu kesimpulan? Sekarang gini, meninjau antara Paulus, Yesus, Musa, dan satu lagi Elohim, menunjukkan apa? Ketika Elohim memberikan satu hukum, satu penjabaran ataupun satu pentaksisan tentang dirinya kepada Musa, bahwa aku tidak pernah nampak. Itu yang dikatakan Elohim kepada Musa dan secara nyata disebutkan. Akan tetapi otak-otak bebal oten ini untuk mengatakan bahwa Elohim memberitakan bahwa dirinya nampak dalam wujud Yesus Kristus. Dari mana semua itu berasal? Yaitu dari ada satu orang penyesat yang diantisipasi oleh Yesus. Siapakah dia? Ya mungkin Anda yang tahu jawabannya setelah kemudian Anda meneliti siapa penyusup ini. Kalau kalian ingin berpikir di balik hal tersebut. Kalau tidak ingin berpikir, ya kita serahkan aja pemahamannya kepada kalian ya. Tapi seperti ini yang harus kemudian kalian tahu ya. Daripada yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah ayat surat 8, bahwa Muhammad hati-hatilah, bahwa akan ada yang namanya manusia mengakui dirinya beriman, padahal tidak. Mereka hanya berpura-pura beriman. Wa ma hum bimu'minin. Mereka hanya ingin menghancurkan ajaran tersebut dengan mengelabuimu, dengan menyamar seakan-akan sama seperti kejadiannya Paulus. Padahal dia yang sebutkan sendiri tadi, tapi dia nggak sadar dengan omongannya. Itu gimana? Kayaknya harus kita kasih pelajaran. Itu pelajarannya. Tahu nggak apa? Yang harus kita kasih tahu kepada Elia, kalau Elia ingin berpikir secara objektif. Maksudnya gimana? Berpikir yang kalau kucing pun kita kasih pikiran, kucing dapat berpikir sama seperti ini. Gimana? Oke, kita wujudkan deskripsinya. Oke, coba kita perhatikan daripada ilustrasi ini, kita lihat ya. Sekarang gini, Elia sendiri yang berkata Paulus itu pernah jahat. Oke, konfirmasi karena Elia sendiri yang mengatakan hal tersebut. Setuju. Sekarang mengatakan dia bertobat. Oke, fine. Berarti dia beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus. Setuju. Sekarang gini yang harus diteliti, tobatnya ini benar apa enggak? Karena kenapa kita bertanya seperti itu? Pertama, Paulus yang berkata bertemu Kristus dan Kristus itu bangkit dari kubur, dan bangkit daripada kubur, oke, dan menerima segala firman daripada Yesus untuk diberitahukan kepada murid-muridnya dan segalanya. Kan itu pengakuan daripada Paulus. Berarti semua dalil dalam Galatia, Korintus dan apapun itu merupakan firman daripada Yesus yang Kristus yang bangkit dari kubur. Bukankah sekarang lagi marah-marahnya salam dua Kristus? Kristus mana ini? Kan itu yang harus kita perbincangkan sekarang. Ya, namun kita hari ini sedang tidak mengejar hal itu, kita mengejar tentang Elohim, ajaran Musa dan ajaran Yesus. Semua ajarannya enggak aneh. Elohim memberkati hukum Taurat, mengajarkannya kepada Musa, Musa mengajarkan kepada Yahudi, Yahudi menuruti hukum Taurat. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, justru menggenapinya, menjalaninya. Elohim mengajarkan harus bersunat, Musa bersunat, Yesus bersunat. Elohim dalam Yesaya 66:17 ya. 66:17 dikatakan apa? Mereka yang dibenci Elohim, mereka yang makan babi, mereka yang makan tikus, dibenci semuanya sama Elohim. Mereka harus dilenyapkan, kata Elohim kepada mereka. Lalu apakah Yesus melakukan apa yang dibenci Elohim? Tidak, Yesus pergi dan tidak melakukan. Sekarang daripada ajaran Elohim, Musa dan Yesus justru sampai kepada Nabi Muhammad, dan perjalanannya sama, menghindari daripada apa yang dibenci Elohim ataupun Allah Ta'ala, yaitu tidak makan babi, bersunat,
sujud dan segalanya, punya kiblat dan segalanya, arah hadapan dan segalanya. Itu daripada ajaran Nabi Muhammad. Lalu Paulus, kenapa ada hal yang aneh? Bukankah Yesus sendiri yang berkata, apa yang dikatakan Yesus, waspadalah terhadap penyesat, yang penyesat nanti akan bawa namaku. Penyesat itu akan mengaku, akulah Kristus, ataupun membawa nama Yesus untuk menubuatkan dalil-dalil palsu, yang itu tidak bisa dikonfirmasi Elohim, Musa, Yesus, bahkan sampai ke era Nabi Muhammad. Karena tidak bisa menutup kemungkinan Paulus ini menjabarkan sesuatu yang aneh. Contoh, ketika Elohim mengatakan yang pantas disalib di dalam kitab Ulangan, ya, apa dikatakan? Yang pantas disalib adalah orang yang standarnya harus mendapati hukuman mati. Jangan engkau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib, sebab yang terkutuk oleh Elohim jangan sampai darahnya menajiskan tanah ini. Standar daripada salib versi Elohim. Bahkan Musa mengajarkan kepada muridnya, pertobatan bukan dengan salib. Pertobatan, obat daripada taubat yaitu dengan meminta ampun. Bukan obat daripada taubat itu membunuh anak orang. Ini kagak ada, cuma ada di mereka doang. Yesus juga mengajarkan hal tersebut, mengajarkan meminta pertolongan dan meminta ampunan. Ibrani 5 ayat 7. Nabi Muhammad mengajarkan pertobatan ataupun dengan konsep maghfirah. Semuanya sama. Ini nih yang jadi masalah nih, gede kali masalah Paulus ini. Dia mengatakan taubat. Apakah kita bisa jamin taubatnya benar? Karena apa? Ajarannya aneh. Kecuali Paulus taubat, begitu dia taubat, dia sunat. Setelah dia sunat, dia enggak menyembah Yesus, mewartakan Yesus sebagai utusan. Tapi aneh, tiba-tiba dia mewartakan Yesus sebagai Kristus. Maksudnya gimana Bang Daman? Yesus di dalam Matius 6 ya, atau saya lupa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, itu boleh buka di Bible, bentar saya lihat dulu ya. Saya punya datanya, sabar. Saya lihat dulu datanya di sini. Nih, Matius 16:20. Nah, Matius 16:20, lalu Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa ialah Mesias. Oke, Yesus melarang, jangan sebut aku Kristus. Lalu bagaimana dengan dalil hari ini telah lahirlah Kristus juru selamat negeri Daud? Pam, kena satu. Terus Paulus mengatakan bahwa inilah nubuatan Kristus bla bla bla. Semua dia sebutin Kristus, padahal Yesus telah melarang. Kita patut mempertanyakan, pertobatan Paulus ini benar apa enggak? Atau hanya untuk menyesatkan manusia? Yang menobatkan penebusan dosa melalui penyaliban, Paulus. Yang membatalkan hukum Taurat, Paulus. Membatalkan sunat, Paulus. Yang melanggar janji Elohim, Paulus. Apa janji Elohim? Makan babi. Bagi Paulus boleh. Elohim membenci. Yesaya 66:17 menjadi saksi daripada hal tersebut. Maka secara pemikiran yang rasional, ini taubatnya benar apa enggak? Karena ajarannya aneh, di luar daripada ajaran Elohim, Musa, dan ajaran Yesus. Lalu Nabi Muhammad berkesesuaian ajarannya. Lalu dari mana kita ambil celah Nabi Muhammad ini palsu? Kalau Paulus bisa jadi seperti itu. Di mata kalian dia taubat. Setelah itu dia mengaku bertemu dengan seorang Kristus. Setelah dia mengaku, dia membalikkan ajaran masalahnya. Arti membalikkan ajaran, ajaran kalian apa tadi? Ya Tuhan bukan manusia juga, bukan anak manusia. Nah, Tuhan manusia juga anak manusia. Ajaran apa kalian tadi? Ya ikut hukum Taurat. Nah, ajaran sekarang itu udah batal hukum Taurat. Itu ajaran daripada Paulus, dan bahkan menundukkan setiap pemikiran manusia dan kebijaksanaan manusia di atas Kristusnya Yesus. Padahal Yesus bilang, jangan engkau sampaikan kalau aku Mesias. Yesus bilang, Matius 16:20. Jelas. Seharusnya Elia Miring ini berpikir sampai sini. Soal taubat oke lah, mungkin dia akan berdalih bahwa ini adalah sebuah pertaubatan. Cuman pertanyaan kita, bisakah taubatnya ini bisa dipercaya? Ataukah hanya tobat-tobatan doang, ya kan? Nah, seperti apa namanya itu, kayak lagu Neng, ayo Neng kita main tobat-tobatan misalnya. Daripada tobat beneran, mendingan kita tobat-tobatan. Nah gitu mungkin bisa jadi ya, kagak ada yang tahu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jelas ya, ilustrasi yang saya buat tadi menjelaskan bagaimana kalau kemudian kucing kalau bisa berpikir, dia akan berpikir seperti itu. Karena apa? Ajarannya aneh, di luar daripada ajaran Elohim dan Musa. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Kita mengatakan seperti itu karena ada diferensia yang sangat jauh berbeda daripada ajaran Paulus dan semua ajaran Elohim, Musa, Isa sampai kepada Nabi Muhammad justru menjalani hal yang seperti demikian. Menjalani yang sama seperti apa yang dilakukan Elohim, membenci orang yang makan babi. Paulus ini jauh berbeda.
Seharusnya kalau kalian ingin bertanya, oke, kita katakanlah dia udah tobat dah. Tapi kalau setelah tobat kok makin aneh? Kan ada ya. Ini kita bilang ya, fakta logikanya kan ada ya, kita gini. Kita mencoba menjatuhkan seseorang ya karena kebencian kita. Tapi nyatanya ini orang kagak pernah bisa hancur dengan segala upaya kita. Akhirnya kita memikirkan ide baru. Coba gua berteman dah sama dia. Setelah gua berteman, gua cari celah untuk mencelakai dia. Sama seperti Paulus. Dia pertama adalah orang yang jahat kepada Yesus. Dia orang yang membenci Yesus. Bisa jadi seperti demikian, kan bisa jadi kagak ada yang tahu nih. Bisa jadi demikian, tiba-tiba dia ngomong nih, aku telah bertemu Kristus, dia gini, dia gitu, dan akhirnya menubuatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan masalahnya Kristus yang ngomong sendiri, Yesus ngomong soal aku Kristus jangan kasih tahu orang. Tapi ini orang malah kasih tahu. Itu yang seharusnya jadi beban pikiran terhadap kalian. Itu yang seharusnya kalian pikirin. Jangan sampai harus kena gebuk baru kalian sadar akan hal itu. Makanya Bible dibaca, diteliti, dan dipakai otak. Jadi jangan asal-asal. Itu yang mau kita bilang. Sekarang setelah saya ungkapkan gini, gimana tanggapannya? Nangis? Hah? Setelah saya ungkapkan gini, gimana kira-kira perasaannya? Nangis. Nangis? Apa kayak gitu? Enggak. Senyumnya jelek. Senyum jelek. Senyum yang manis. Yang manis Elia? Ketawa. Nah, senyum yang manis Elia ya. Gitu. Seharusnya lu neliti sampai situ, taubatnya bener kagak gitu. Kok aneh ajarannya gitu kan? Nah, terus apa ini lagi? Dan sampai kami terheran-heran dengan apa yang kau lakukan ya Elia miringnya. Setelah itu kita lanjutin lagi, udah kita buka secara objektif. Andaikan Paulus memberitahukan sesuatu yang sama seperti ajaran Elohim, misalnya pertobatan dan segalanya, mungkin kami nggak akan mengatakan dia nabi palsu. Masalahnya Yesus juga mewanti-wanti adanya penyesat yang nanti akan membawa namanya dan mengatakan akulah Kristus. Itu Yesus mewanti-wanti penyesat. Itu dia. Kalau kalian ingin berpikir, kita lanjutin kepada Kristus. Ketika Tuhan Yesus dalam pertemuan itu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pada saat pertemuan itulah Saulus memberikan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia sadar bahwa yang ia selalu aniaya itu adalah jemaat milik atau tubuhnya Yesus Kristus sendiri. Nah, pertemuan itu tidak hanya bertemu begitu saja. Pertemuan itu membuahkan suatu hasil, membuahkan suatu pertobatan yang membuat Paulus ini diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi Paulus melalui firman-Nya kepada Ananias. Apa yang ia perkatakan? Mari kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-5. Jelaskan apa yang disampaikan sama dia. Apa yang disampaikan sama dia, tahu nggak apa? Paulus bilang bahwa dia udah bertobat. Tapi anak-anak kucing ini pada kurang meneliti pertaubatannya bener apa kagak gitu. Dan dia mengaku telah bertemu Yesus saat itu. Nah, dan bahkan dengan bangganya, wah akhirnya Paulus dipakai oleh Yesus. Buat apa? Merevisi apa yang pernah diomongkan. Contoh gini, saat Yesus ngomong, Yesus hidup nih. Andaikan Paulus bener nih, waktu Yesus hidup, dia ngomong Yesus, aku nggak batalin hukum Taurat ya. Siapa man? Aku juga selama langit bumi ada, hukum Taurat tidak akan batal satu iota pun. Siapa man? Dan aku juga mengajarkan kepada kalian untuk menyembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Setuju? Terus ajaran Musa ngajarin apa? Ya pertobatan, yaitu anak tidak menanggung dosa bapaknya. Oke? Bapaknya tidak menanggung dosa anaknya. Oke? Segalanya memperoleh yang namanya berkat daripada kebenarannya. Itu dalam Bible mereka nih yang saya sebutkan semua ini. Oke? Udah diajarin itu semua. Nah, Yesus mati nih. Nah, dalam versi mereka nih. Begitu kemudian mati, ketemu Paulus, merevisi omongan dia yang di belakang. Dan merevisi omongan Musa dan segala ajaran Elohim. Nih gimana nih? Apa enggak kita gebuk nih? Apa enggak kita gebuk ini orang? Gimana dia bilang seakan-akan Yesus datang 33 tahun, itu ambigu segala firmannya. Aneh segala firmannya. Jadi dia harus datang lagi untuk merevisi omongannya. Contoh gini, Musa ngomong, ya, mengajarkan Yahudi. Apa yang diajarkan kepada Yahudi? Yahudi diajarin oleh Musa bahwa ada Elohim berkata bahwa penyaliban standar untuk disalib dalam ajaran Musa. Apa standarnya?
Standarnya itu harus memenuhi kriteria, yaitu hukuman yang setara dengan hukuman mati. Dan darahnya orang yang disalib kalau jatuh ke bumi najis. Itu najis. Sekarang Yesus mati 33 mati setelah nubuatannya. Begitu balik dia bilang, ya seakan-akan kan berarti dia berfirman kepada Paulus. Dia bilang, mati aku di tiang salib. Nah, itu buat nebus dosa. Artinya dia merevisi ajaran Elohim dan ajaran Musa. Tadi yang pantas disalib, Elohim sendiri mengatakan bahwa yang pantas disalib itu adalah orang yang hukuman dan dosanya standar dengan hukuman mati. Coy, itu yang kalian tahu. Kagak ada sadar-sadarnya kalian. Terus dia merevisi ini dengan ketemu Paulus. Harusnya kalian tahu, sadar sampai situ gitu. Sadar sampai situ. Kalau andai kan Paulus mewartakan sesuatu yang baru dengan mengaku ketemu dengan Kristus, Kristus mana lagi nih ya? Salam dua Kristus apa gimana ya? Bagaimana? Seharusnya begitu dia bertemu dengan Paulus, yang harus kalian teliti adalah kok Paulus menjabarkan segala sesuatu di luar apa yang dikatakan Yesus. Lalu buat apa kalau Paulus yang kalian dengar daripada Yesus, buat apa dia turun ke bumi? Buat apa dia nyampein firman? Setelah dia bangkit dia revisi itu firman. Itu kagak ada itu. Itulah penyesat yang diwanti-wanti Yesus yang akan menyesatkan kalian daripada jalan Elohim. Udahlah, biar sadar. Kita kasih dulu dia biar sadar ya. Anjar bang. Nah, biar cepat sadar nggak? Kalau nggak sadar ini. Itulah yang seandainya bikin capek. Jangan nangis ya. Heran kita sama orang nih. Pikirannya nggak bisa sampai ke situ masalahnya, ya kan? Huhui, masa sih? Iya. Makanya pendeta Saipudin tuh harus kita dengerin. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Tuh di Kristen aja banyak menipu nih salah satunya. Ya, dan penyesat yang dikatakan Yesus. Oke, kita lanjutin videonya. Sel juga kita lama. Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini alat pilihan bagiku, Paulus, alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi berarti ini kan bukan omongan Yesus, Elia. Ini kan bukan omongan Yesus. Hah? Yang jelas-jelas dikatakan Yesus bukan itu, Elia miring. Yang dikatakan Yesus ada penyesat yang nanti akan bawa namanya, yang mengaku-ngaku bertemu dirinya ataupun mendapat firman darinya. Kan gitu ceritanya. Kan gitu. Gitu ceritanya. Kau bikin kesel. Kenapa bikin kesel? Itu masalahnya. Walau Bible kalian membela dia, ya bisa jadi itu firman yang dia dapatin adalah orang-orang yang tertipu. Seperti saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Benar. Kagak ada yang salah daripada itu semua. Kagak ada yang salah. Benar. Karena apa dikatakan Yesus penyesat nanti akan bawa namanya. Ketika dia bawa namanya dan mengatakan segala firman daripadanya, mengatakan akulah Kristus, bertemu Kristus, sehingga mengkhianati Elohim, ajaran Musa dan segalanya. Makanya Al-Quran juga mau wanti-wanti Nabi Muhammad dong. Maksudnya gimana Bang Daman? Al-Quran menjelaskan kepada Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jelas. Muhammad, nanti di eramu Muhammad akan ada orang yang mengaku mereka beriman. Ya, mereka adalah orang yang sejalan denganmu. Mereka memeluk agama Islam demi dirinya. Mereka kemudian mengatakan beriman kepada hari kiamat, sama sepertimu Muhammad. Jangan kau percaya. Karena sesungguhnya mereka itu adalah wama hum bimu'minin. Mereka itu adalah orang yang kemudian tidak mukmin, tidak beriman. Agar tapi mereka lah yang justru nanti akan menusuk Islam dari dalam. Itu dia. Jadi wajar. Jadi kami bisa mewanti-wanti kalau ada seandainya orang yang menjabarkan di luar apa yang dijabarkan oleh Allah,
di luar apa yang dijabarkan oleh Nabi Muhammad, maka identifikasi daripada para ulama hebatnya, ini hadis maudhu, ini hadis dhaif. Karena ini tidak punya sanadnya. Akhirnya ada daripada keputusan para ulama untuk kemudian menjabarkan, wah, ini hadis maudhu, ini pengada-adaan daripada orang yang mengaku dirinya beriman, hanya ingin untuk menghancurkan Islam, mengeluarkan hadis-hadis yang tak pernah diwartakan oleh Rasulullah, menjabarkan sesuatu yang tak pernah dijabarkan Rasulullah. Makanya dari proses identifikasi, para ulama dalam ilmu mustalah hadis dapat mengklasifikasikan mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana kemudian yang hadis maudhu. Hingga daripada itu kecerdasan yang dititipkan kepada Islam mampu menjawab penyelewengan terhadap Islam. Tapi kecerdasan yang diberikan Kristen itu pun kalau cerdas, nah itu pun kalau cerdas kan. Nah, karena daripada yang tadi kita udah lihat kagak ada kecerdasannya, masalahnya kagak ada. Enggak. Apa kayak gitu? Enggak. Senyumnya jelek. Senyumnya jelek Elia, makanya. Kalian kecerdasannya dari mana? Kagak ada wanti-wantinya kalian tuh terhadap ini. Ketika Yesus udah berbicara adanya penyesat, kagak ada wanti-wanti yang wah, gue harus cari ini penyesatnya siapa nih. Nah, meneliti Elohim, Musa, Yesus, ajarannya semua sama, tiba-tiba ada yang merubah, itulah penyesat. Itulah orang yang kemudian akan menghancurkan ajaran. Penyaliban, iblis masuk mendukung penyaliban, mendukung tebus dosa. Seharusnya iblis mengagalkan tebus dosa, bukan kemudian mendukung. Bukan kemudian mendukung, itu kagak ada. Iblis kagak mungkin ngedukung. Kalau dia ngedukung penebusan dosa, maka iblislah adalah orang nanti kesepian dalam neraka. Kagak ada teman, semua dimaafin. Tapi kalau kalian mau berpikir, berarti penebusan dosa itu adalah ulah iblis untuk menyesatkan manusia, yang diwanti-wanti oleh Paulus, yang kemudian diwartakan oleh Paulus. Seharusnya meneliti sampai situ dong. Gimana sih? Gua kesel, gua Menangis. Salah pencet nih. يقطعوا هؤلاء عيال الحرام الفتالين اللي بيحاربوا الاسلام بيحاربوا النبي هؤلاء هذا الثاني من Tepat di muka ya. Nah, kali ini tepat nih. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Kalau kali ini tepat sasaran ya, tepat sasaran. Bagus. Harusnya di situ kita dapat menilai. Apa yang dikatakan Yesus jangan diabaikan. Demi omongan orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Harusnya kalian jangan abaikan itu. Oke? Nah, kita lanjutin. Pertemuan Saulus dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik itu ternyata dikonfirmasi oleh pesan Tuhan Yesus kepada Ananias untuk mendoakan dan menumpahkan tangan atas Saulus yang buta matanya oleh karena dia melihat cahaya yang besar, yaitu cahaya Tuhan Yesus, lalu kemudian membaptiskannya. Jadi Paulus sebagai rasul. Tapi ini guys, masalah Saulus ini ya, masalah Paulus ini ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah, ada dijelaskan bahwa butanya ini gara-gara melihat cahaya Kristus. Nah, itu daripada penjelasan Ilya. Tapi kalau kita dijelaskan di dalam Kisah Anbiya ya. Kisah Anbiya ada di dalam apa itu? Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa Paulus ini buta matanya karena digebuk sama malaikat pakai sayap tuh. Digebuk sama malaikat sampai buta matanya tuh oleh malaikat. Nah, kalau di keimanan mereka karena melihat Kristus yang jatuh dari langit bagaikan bintang dan cahaya, kan aneh. Padahal nyata-nyata Paulus merubah ajaran. Yesus bilang gak batalin hukum Taurat, dia batalin. Ya, Musa ajarkan orang yang mati di tiang salib adalah orang yang setara dengan hukuman mati. Dosanya setara hukuman mati. Lah Yesus dosa apa? Yesus dosa apa masalahnya? Yesus kagak punya dosa apa-apa masalahnya. Kagak punya dosa dia. Tapi kalian bilang bahwa dia punya dosa yang setara hukuman mati. Makanya terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Nah ini penyesatnya ini yang kalian kagak kunjung sadar. Itu tidak hanya diakui oleh Paulus itu sendiri, tetapi justru Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada Ananias agar Ananias menumpahkan tangan atasnya lalu membaptiskan Paulus. Dengan demikian kerasulan Paulus yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengutus Paulus menjadi pemberita bagi bangsa-bangsa lain itu bukan hanya klaim dari Paulus, tapi juga dikonfirmasi oleh Ananias yang sebelumnya sudah ditemui oleh Tuhan Yesus dan bahkan diberi perintah untuk menumpangkan tangan atas Paulus dan juga membaptiskannya. Nah, lebih jauh daripada itu juga
sahabat-sahabatnya para rasul dalam hal ini adalah Barnabas. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 25, itu juga menerima Saulus atau Paulus. Dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari tembok kota ke dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka. Berarti yang harus lu konfirmasi, ada kecenderungan daripada itu murid-murid udah ngewanti-wanti, dimana Yesus bilang di antara muridku itu ada pengkhianat nanti. Kan dia dibilang, oke. Muridnya wajar dong agak panik nih. Ini orang dulu benci sama Yesus nih, ya. Tiba-tiba dia ini mengatakan dirinya udah bertobat, ya. Nah, menjadi masalahnya ini tobatnya bener apa kagak, kan gitu ya. Wajar. Mereka termasuk adalah orang yang objektif dalam menilai kejadian tersebut. Pasti kayak gitu dong. Mereka objektif dalam menilai hal tersebut. Nah, tapi ketika kemudian yang harus kita objektifkan sebenarnya adalah ketika kemudian dia mewartakan segala sesuatu, yang segala sesuatu itu bahkan menjadi larangan Paulus, larangan Kristus Yesus. 33 tahun masa itu Yesus bilang jangan sebutin aku adalah Kristus. Dia yang mewartakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus dalam hidupnya mengatakan bahwa yang sebut-sebut aku Tuhan, Tuhan, berbuat di atas namaku, bermujizat di atas namaku, itu enyahlah engkau, kagak diterima, kalian itu penyesat, kalian itu penjahat, kata Yesus. Yesus mati revisi gara-gara ketemu Paulus. Itu gimana? Itu kagak nyambung. Itu kagak nyambung. Hah? Itu gimana? Salah pencet. Gue geplak pala lo. Kagak ngerti sampai situ juga masalahnya. Kau ngerti sampai situ guys, wajar. Mereka kemudian mewanti-wanti, ini tobatnya bener gak? Ini tobatnya palsu gak? Karena udahlah, tinjau dari dalilnya aja gitu. Dalilnya aja memberitakan sesuatu yang jauh berbeda daripada selama masa hidupnya Paulus. Paulus hidup justru mewanti-wanti sesuatu yang berbeda gitu. Sadar sampai situ. Udahlah, lanjut. Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Jadi artinya apa? Barnabas dan juga para murid Tuhan itu. Oh, Saulus ngajar. Pertanyaan kita nih, apa yang diajarin? Yesus masa hidup kagak ngajarin. Lah setelah dia mati malah ngajarin, kan lucu. Berarti secara tidak langsung seakan-akan memposisikan omongan Yesus dulunya itu kagak ada fungsinya. Yesus turun 33 tahun itu nggak penting banget sebenarnya. Karena omongannya bisa direvisi sama Paulus. Itu gimana? Agak mikir nih orang emang. Mengonfirmasi kerasulan Paulus dengan menerima Paulus bergabung bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau para polemikus muslim dalam hal ini selalu mengatakan Paulus kan tidak pernah ketemu tatap muka dengan Yesus, maka bagaimana mungkin dia adalah rasul? Pertanyaan yang sama saya anjurkan kepada Anda. Apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa Anda menyebut dia rasul? Standar yang sama itu akan membungkam tuduhan Anda. Dan sekarang waktunya dan timingnya kita akan membungkam Elia di atas pernyataan ini. Oke. Sekarang coba diperhatikan teman-teman. Baiklah. Kita masuk ke mode Ustadz Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, pertemuan dengan Allah Ta'ala bisa dikonfirmasi secara Isra Mi'raj Rasulullah. Oke, itu satu. Tapi bukan itu standing pointnya yang kita katakan tadi dan kita janjikan tadi, bahwa ini pemikiran yang sifatnya objektif. Sifat objektif itu apabila kucing dikasih kepala, kucing bisa berpikir. Nah, kalau Elia dikasih di kepala enggak bisa berpikir sama seperti ini, berarti dia bukan merupakan ya lebih rendah daripada kucing, lebih rendah daripada biawak. Kenapa? Karena dia nggak bisa berpikir seperti ini. Oke, gini. Kebenaran sejati dalam filsafat itu mahtamala sirqa li zatihil jara bainahumu qadiyatan wal khabara. Diri daripada omongan, bukan siapa yang membicarakan. Jikalau kemudian apa yang diomongkan itu justru tidak bisa dikonfirmasi dalam postulat. Apa itu postulat? Berpikir hasil pikir daripada pikiran,
ya, yang dapat dikonfirmasi oleh pikiran tersebut, bukan diafirmasi. Afirmasi dipaksa yakin, tapi konfirmasi yakin gara-gara itu benar. Itu yang kemudian harus kita jabarkan. Gini, ketika manusia di tahun 2025, mereka itu disuguhkan dengan begitu banyak kitab suci di dalam kehidupan mereka. Lalu daripada setiap kitab suci menyuguhkan Tuhan, begitu banyak Tuhan dalam kitab suci. Weda, Buddha, Kristen, Islam, semua punya yang namanya kitab suci dan menubuatkan Tuhan. Dan bagaimana itu? Kebenaran daripada Nabi Muhammad bukan karena ilmu sana. Kebenaran daripada Al-Quran dan Risalah Rasulullah bukan karena historis, bukan. Apa yang dia sampaikan bisa dipostulatkan oleh akal, dan itu menjadi buah pikir daripada akal. Contoh, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu tidak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena saat kamu kemudian, andaikan ada manusia hari ini, ya misalnya ada orang kepergok zina, bukan kepergok dah, tiba-tiba dia hamil. Begitu kemudian dia hamil, nggak punya bapak nih, padahal dia itu baru siap dari Oyo misalnya, ya kan? Nah misalnya baru siap dari Oyo, nah tapi dia hamil, dia bilang, nih yang di dalam perutku nih Tuhan, karena dia nggak punya bapak. Nah, apakah kalian akan percaya? Enggak. Nggak ada, kalian bawa ke hakim nih, ini orang udah gila, atau kalian bawa ke RSJ, kan gitu pastinya, kan gitu. Dan ini adalah Tuhan. Percaya nggak kalian kepada orang yang ngomong kayak gitu jelas secara langsung depan muka kalian? Agak mau. Tapi ketika ada tulisan yang menuliskan itu dan itu adalah Tuhan, kalian bisa percaya. Ini memang pantas kalian itu gitu. Nah, gitu. Itu yang pantasnya. Sekali Rasulullah menjabarkan, berhentilah menuhankan segala sesuatu yang tak pantas untuk distandarkan menjadi Tuhan. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Rasulullah menjabarkan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Benar. Postulat akal itu. Arti postulat akal bagaimana? Rasulullah menjabarkan bahwa kalau kamu berada di dunia ini tidak bisa percaya kipas angin sebagai Tuhan, manusia sebagai Tuhan, di zamanmu nggak bisa. Sekarang manusia jadi Tuhan. Lalu kenapa kamu percaya tulisan kalau dia adalah Tuhan? Berarti menunjukkan saat kamu melihat matahari tak pantas jadi Tuhan, melihat lembu tak pantas jadi Tuhan, melihat biawak tak pantas jadi Tuhan, melihat apapun yang ada di muka bumi ini tak pantas untuk jadi Tuhan. Maka mengambillah postulat bahwa Tuhan itu beda daripada apapun yang kamu lihat dan apapun yang kamu experience. Itulah kebenaran di dalam Islam. Karena postulat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak meninjau dia orang Arab. Sekalipun misalnya Nabi Muhammad mungkin Allah memilih Arab sebagai kelahiran Nabi Muhammad. Kalau seandainya Allah memilih Nabi Muhammad lahir di Papua Nugini, bukan karena Papua Nugini, tapi kebenaran daripada Nabi Muhammad itu dipostulatkan oleh akal. Dia nyampein, kita berpikir konfirmasi, bukan afirmasi. Kalau afirmasi, Tuhan harus jadi manusia, nggak bisa nyiptain apapun kalau nggak ada firman, itu kalian yang mewujudkan Tuhan dalam frame-nya kalian. Tapi Tuhan punya frame sendiri yang di luar daripada frame-nya manusia, bukan dibatasi oleh manusia. Itu kan kalian. Oke, tapi kalau Nabi Muhammad menjabarkan bahwa Tuhan ini segalanya, maha kuat. Nggak mungkin maha kuat bisa dipandang jadi maha lemah. Sama seperti kamu bisa menyatukan kiri dan kanan, nggak mungkin. Langit dan bumi, nggak mungkin. Lalu bagaimana dalam satu wadah Yesus engkau menyatukan lemah dan kuat? Dia lemah, tapi engkau bilang dia maha kuat karena Tuhan. Itu rusak pola pikirnya, rusak, hancur-hancuran. Yang harus memang kita gebuk total gitu. Jadi kebenaran Nabi Muhammad itu kan bukan karena bertemu Allah. Kalau seandainya Nabi Muhammad benar bertemu Allah, ada saksinya. Nabi Muhammad sendiri yang bilang Tuhan adalah batu hitam di Ka'bah. Wow, kagak mau Islam gue. Serius gue bilang. Kalau Nabi Muhammad bertemu Allah dan bilang Tuhan adalah mesin cuci misalnya, kagak mau bertuhan gue. Kagak mau gue beriman kepada Nabi Muhammad. Kagak mau. Karena aneh. Tapi enggak, Nabi Muhammad ngomong itu enggak. Jadi bukan tentang gua Hira-nya, jadi bukan tentang firmannya dalam mimpi, misalnya dia bermimpi kemudian mengatakan ini ilham dari Allah dan itu adalah firman. Apa yang disampaikan? Akal bisa nggak mengkonfirmasi, bukan mengafirmasi, tapi mengkonfirmasi hal itu. Kalau seandainya bisa dikonfirmasi akal, inilah kebenaran. Sama seperti misalnya ada anjing nih, anjing dia bukan manusia, tapi andaikan anjing ini bisa ngomong, misalnya anjingnya ngomong, apa ngomong? Apa? Pakai celana. Kalau nggak pakai celana, nanti kamu sama kayak aku. Bisa nggak kita dengerin? Bisa, sekalipun itu keluar dari anjing. Kenapa? Karena itu benar apa dia bilang. Nggak pakai celana sama kayak dia.
benar. Misalnya ada kucing ataupun biawak datang ngomong, Bang Daman, apa? Misalnya apa ya? Ini, Bang Daman, apa? Ini adalah hijau, Bang Daman. Misalnya, itu adalah hijau, Bang Daman. Yang ngomong biawak, apakah itu benar? Benar, karena dia biawak, bukan. Apa yang dia sampaikan benar. Begitu juga kebenaran daripada Nabi Muhammad. Sekarang kita meninjau Paulusnya kalian. Ini yang fundamental yang harus kita bahas. Dia menjabarkan segala sesuatu di luar daripada ajaran Elohim, ajaran Musa, ajaran Isa, ajaran Nabi Muhammad, di luar semua itu. Tapi Nabi Muhammad yang kalian tuduhkan itu, terbuktinya semua mengikuti Elohim, mengikuti Musa, mengikuti Isa. Satu-satunya Tuhan. Ya, ketika Isa mengatakan dirinya dalam Kisah Para Rasul 3:13, menyatakan dirinya hamba, Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah yang diilhamkan kepadanya. Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan diberkati oleh Tuhan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu. Mau dijabarkan. Lalu kebenaran Nabi Muhammad ini karena postulatnya. Apa yang disampaikan itu bukan diafirmasi untuk kami menelan mentah-mentah, tidak. Tapi iya juga ya. Karena meninjau polemik sebelum datangnya Nabi Muhammad, rentannya manusia untuk bersikap brutal dalam menolak kebenaran. Mereka melihat api, majusi, menyembah. Mereka melihat patung emas yang dibuat Musa Samiri, mereka menyembah. Hingga kemudian setelah kematian daripada Yesus anak manusia dituhankan, menyembah dengan alasan dia bukan dari sperma, menyembah. Tapi dia itu dari surga, bla 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 bla. Dari mana itu? Penulis pakai teropong apa sehingga bisa tahu tuh? Ya kan itu yang harus kita bicarakan. Itu dia. Jadi postulatnya nggak bisa, tapi kalian diafirmasi oleh itu, bukan konfirmasi oleh itu. Jadi segala sesuatu yang sifatnya afirmasi iman. Apakah dalam Islam ada afirmasi, Bang? Ada. Apa afirmasinya? Surga, neraka. Kita belum pernah lihat. Sifatnya apa? Afirmasi. Tapi kapan kejadiannya? Ya itu alam gaib. Oke. Adanya segala malaikat, iblis. Ya itu afirmasi. Maka itu bukan fundamental. Tapi fundamental soal ketuhanan dia bilang beda dengan makhluk. Lalu di mana kesalahannya? Ketika dia jabarkan sholat misalnya, wajar. Konfirmasi tentang sholat? Ya bahwa dulu-dulunya orang dalam mencari Tuhan dan menuhankan itu dengan ibadah yang berbeda-beda dan sangat gabrul. Mereka bikin pohon, mereka tuhankan. Mereka bikin kue, mereka tuhankan. Mereka bikin patung, mereka tuhankan. Di era Yesus Kristus mereka bikin manusia, udah buat manusia di-create jadi Tuhan. Kemudian membatalkan segala pemberitahuan Tuhan. Maka Allah mantapkan, ini satu ibadah terhadap kalian, yaitu sholat. Agar kalian tidak sembarangan dalam menyembah. Kalau seandainya Islam tanpa sholat, apa yang terjadi? Saya hari ini bikin lihat biawaknya cantik, biawak Anggora misalnya. Saya bilang, saya menyembah biawak ini karena media untuk menyembah Allah. Bisa jadi kayak gitu. Tapi Allah mantapkan, gini aja cara nyembah. Apa? Sholat, kelar. Kelar, jelas semuanya. Tidak ada yang serampangan. Gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Advent, beda-beda cara ibadah. Ada yang pakai sound system, ada yang gini, ada yang gitu. Beda-beda cara ibadah. Lalu Yesus ibadah gimana? Yesus ibadah sinagog. Muridnya kemana? Ke sinagog. Masalahnya gereja ada, kagak ada gereja di masa itu, kagak ada. Udah. Sekarang gini, sinagoge ada Yahudinya nih, benar nggak? Benar Bang Daman. Ada nggak Yahudi di sinagoge? Ada. Yahudi ajaran Musa ada nggak di sinagoge? Ada. Yahudi ajaran Musa tidak percaya Yesus Tuhan, setuju? Setuju. Lalu Yesus ke sinagoge, ngapain dia? Beribadah kepada Elohim. Oke. Muridnya yang mengatakan, yang difitnah tadi menyembah Yesus, ketika beribadah kemana? Sinagoge juga. Yahudi mereka nih. Ketika kemudian dia di sinagoge, ketika muridnya itu ke sinagoge, ngapain mereka? Nyembah Elohim apa nyembah Yesus? Kalau lu bilang nyembah Yesus, Yahudi datang ngejambak tuh murid. Kok nggak ditendang itu murid? Kok nggak diajar gitu? Kalau disembah Yesus di dalam sinagoge, kan aneh. Berarti ibadahnya anak murid bagaimana? Ya seperti ibadahnya Yesus, menyembah Elohim. Berarti menunjukkan apa? Kalian mendirikan taman dewa versi kalian yang dibenci oleh Elohim dalam Yesaya 66:17, dan kemudian kalian menubuatkan bagaimana cara menyembah di situ di atas dalil yang disampaikan oleh penyesat yang diwanti-wanti Yesus. Ini pemikiran objektifnya. Di mana postulat daripada semuanya? Daripada apa yang dijabarkan Paulus? Nggak ada postulatnya. Yang ada afirmasi. Musa bilang yang dosa yang standar hukuman mati itu yang disalib. Oke. Itu Elohim yang bilang. Tapi dia bilang yang disalib itu tebus dosa. Di mana postulatnya? Bukankah ini kontradiksi yang kalian harus mewanti-wanti? Jadi kebenaran Islam itu bukan tentang siapa Nabi Muhammad, dari Arab kah dia dan segalanya, ketemu Tuhan kagak ada. Postulatnya ngomong apa?
Dia ngomong apa? Bisa nggak itu dijadikan postulat untuk kemudian berpikir, iya juga. Apakah itu afirmasi? Kalau afirmasi tolak. Tapi kalau sebenarnya itu konfirmasi maka terima. Disitulah kebenaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar Allah dan Rasulullah. Hebatnya Islam diwanti-wanti oleh Allah Taala. Minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah bilang wa ma hum bimu'minin, enggak ada itu Muhammad. Mereka cuma menipu. Tapi kalian kurang meneliti pertaubatan daripada Paulus. Oke, jazakallah, terima kasih banyak yang telah hadir di Almantiki Reaction. Daripada setiap pernyataan Elia yang udah kita jawab, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian ya, agak dan dibagikan hal ini. Dan daripada hal ini juga jangan lupa Bang Daman ingin bikin studio lebih keren ya guys ya, dan bikin podcast juga, akan menghadirkan apologet. Nah, boleh didukung di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.